Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa dapat berkumpul dan hadir dalam rangka sosialisasi karya nyata untuk Desmita Jumalia Guru Penggerak atau CGP Angkatan 4 SMA 8 Padang. Selamat kepada Ibu DJ. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa manusia dari alam kegelapan kepada terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Yang kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru, dan yang kita hormati yang bahagia hari ini adalah Ibu Desmita, yang pada kesempatan ini bisa menyampaikan sosialisasi program karya nyata CGP Angkatan 4. Anak-anak kami yang kami cintai, alhamdulillah kita SMA 8 pada tahun ini diwakili oleh Ibu DJ akan melaksanakan program CGP yang sedang berprogres. Kita berharap dan berdoa semoga Ibu DJ bisa menyelesaikan program ini sampai akhir, sebab ini bukan sebuah progres yang mudah, itu butuh perjuangan dan butuh implikasi yang sangat banyak untuk bisa sampai kepada guru penggeraknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan sosialisasi yang berhubungan dengan guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Padang, yang alhamdulillah diwakili oleh saya sendiri, Ibu Desmita Jumalia. Kemudian salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua ke zaman kegelapan, ke zaman berilmu pengetahuan sekarang. Dan tidak lupa kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang kami cintai, saya Desmita Jumalia, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Padang, akan menjelaskan apa itu sebenarnya program-program apa saja yang dilaksanakan di dalam calon guru penggerak ini. Dan kami juga berharap untuk kedepannya kita bersama-sama di SMA Negeri 8 Padang untuk memajukan sistem kependidikan dan proses pembelajaran mencapai hasil yang lebih baik. Di dalam guru penggerak ada yang namanya kita berpatokan, itu mungkin di sini kita sudah melihat adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana di sini kita semua sudah mengenal beliau dengan program-programnya, dan Bapak ini juga merupakan inspirasi di dunia pendidikan dan digelari sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia. Nah, di dalam refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini ada beberapa hal yang penting sekali untuk diaplikasikan di dalam dunia kependidikan. Yang pertama yaitu adanya semboyan ing ngarso sontolodo ing madyo mangun karso. Artinya apa? Dari dulu ya, khususnya tentang pendidikan yang ada di Indonesia, itu diharapkan pendidik itu sendiri adalah sebagai, kalau di depan itu adalah sebagai contoh tauladan yang baik bagi siswa-siswanya untuk dijadikan panutan. Kemudian kalau itu di samping, artinya apa?
rangkulah peserta didik itu sebagai teman di dalam artian di sini adalah sama-sama berperan aktif kita untuk menuju hasil yang lebih baik. Kemudian kalau di belakang, apa itu pendidik? Kalau di belakang itu diibaratkan sebagai motivator. Motivator artinya apa? Sebagai pendorong bagi peserta didik untuk menjadi hal yang menjadikan mereka lebih baik, menggali potensi diri, mengantarkan mereka ke masa depan yang lebih baik, yang sesuai yang diharapkan oleh diri sendiri, guru, terutama juga orang tua di rumah. Mudah-mudahan sosialisasi ini bermanfaat bagi saya, bagi kita semua, dan khususnya pendidikan di SMA Negeri 8 Padang, umumnya pendidikan di Indonesia. Terima kasih sekali lagi juga kepada Bapak Ibu. Pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan itu sebenarnya adalah di samping untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, juga di sini penekanannya itu adalah kepada karakter. Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Maksudnya di sini apa? Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Artinya di sini apa? Untuk dapat kita ketahui bahwa anak itu lahir sudah punya potensi. Ini tujuannya adalah pendidik yang harus lagi menggores keras atau menggores catatan yang samar-samar itu menjadi suatu kekuatan yang mencirikan siapa sebenarnya itu dari pendidik, supaya mereka bisa menjadi hal yang lebih baik. Kemudian tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis. Nah, artinya apa? Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa di sini kita sebagai pendidik, garis-garis yang dicoret-coret samar-samar itu fungsi kita sebagai pendidik untuk menebalkannya supaya anak punya karakter, yang bagus dan tajam. Kreatif, inovatif. Kolaborasi di sini mampu berkolaborasi dengan siapa saja. Kemudian kritis, reflektif. Kritis itu kita kritis itu bisa kita mengkritik sesuai dengan. Kemudian komunikasi. Diharapkan itu peserta didik atau siswanya mampu berkomunikasi secara baik, baik itu vertikal maupun mendatar maupun menurun. Kalau di Minang itu ada istilahnya kato nampe, kato mendaki, kato mendatar, kato menurun, kato melereng. Semuanya harus paham apa itu makna-makna yang didasari oleh kato nampe tersebut. Kemudian kreatif maksudnya sini mampu memberikan ide-ide baru bagi perubahan pembelajaran itu sendiri lebih baik. Lanjut modul 1-2, nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai yang ditanamkan untuk guru penggerak ini, yang pertama mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Nah, mungkin di sini karena mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif sudah, di sini saya akan menjelaskan itu berpihak pada muridnya. Artinya apa? Sesuai dengan yang disampaikan, berpihak kita kepada murid tanpa membedakan antara oh ini kamu pintar matematika, ini kamu bagus, ini kamu hebat bahasa Inggrisnya. Tapi mungkin di bidang sosial mereka kurang, dan kita bisanya membedakan, tapi itu tidak boleh. Kalau di dalam untuk keberpihakan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, kita memperlakukan siswa itu sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kita bimbing, umpamanya mereka hebat di ekonomi, ya kita hargai karena memang yang nilai positif yang ada pada mereka. Mungkin mereka juga hebat di bahasa Jepang atau matematika, geografi. Nah, masing-masing penonjolan siswa tersebut kita harus hargai.
Kemudian mewujudkan sekolah ramah anak, merdeka belajar dan memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, di sini muncul lagi istilah profil pelajar Pancasila. Nah, yang mana itu profil pelajar Pancasila? Karena memang ini adalah dasar negara, filosofi bangsa. Itu adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, kemudian akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, kemudian bertanggung jawab, kemudian pemahaman diri dan situasi regulasi diri, kemudian juga mandiri, kemudian memperoleh dan memproses informasi serta gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, kemudian bernalar kritis kreatif sesuai dengan yang tadi. Ini yang dimaksud dengan profil Pancasila. Yang pertama itu beriman, kemudian berkebinekaan global, maksudnya menyesuaikan diri dengan keadaan, apalagi di zaman era globalisasi. Murid itu dituntut untuk lebih mengenal teknologi, kemudian bergotong royong. Nah, ini juga harus kita terapkan di sekolah. Kita mungkin bisa bergotong royong, membersihkan lingkungan bersama-sama, kemudian menciptakan ide-ide kreativitas untuk bahu-membahu menciptakan lingkungan yang bersih, kemudian berkolaborasi, peduli. Nah, ini mungkin sifat-sifat ini juga perlu dipupuk untuk peduli terhadap sesama dan peduli juga terhadap lingkungan. Positif di sini kita membuat keyakinan kelas. Di sini juga sudah ada keyakinan kelasnya, yaitu kebersamaan dan menghargai, menghormati dan menyayangi, tepat waktu dan aktif di kelas, kemudian bertanggung jawab. Ini adalah salah satu contoh dari kesepakatan kelas. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar di sini bisa melalui materi-materi yang disambungkan. Kemudian posisi kontrolnya mungkin kita kan dibatasi kehadiran jam berapa, istirahat jam berapa. Kemudian itu yang maksudnya yang posisi kontrol. Kemudian segitiga restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh, misalnya siswa mungkin sudah 2 hari tidak datang ke sekolah dengan alasan bla bla. Nah, setelah diproses akhirnya kita ketahuan, misalnya mungkin karena dia memang lagi sakit. Nah, setelah dipanggil, mungkin karena tugas-tugasnya menumpuk, jadi mereka setelah ditangani oleh wali kelas atau guru yang bersangkutan, mereka akan yakin lagi kembali ke dalam kelasnya dengan penuh percaya diri. Itu maksudnya dari restitusi. Jadi mereka tidak merasa rendah diri lagi untuk mengikuti proses pembelajaran yang diberikan. Ini segitiga restitusi. Untuk lebih jelasnya nanti kita ada di tugas pembelajaran dari CGP itu sendiri. Segitiga restitusi ini adalah tujuannya apakah nilai-nilai yang disepakati itu di dalam kelas aplikasinya terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian bisa juga pembelajaran itu dikaitkan dengan motivasi mereka mau jadi apa besoknya setelah, atau mau melanjutkan kemana setelah tamat pendidikan di jenjang pendidikan SMA ini. Dan rancangan aksi nyata itu tolak ukurnya adalah penerapan karakter baik yang tampak pada kegiatan sehari-hari murid di sekolah dan di rumah dengan menemukan informasi melalui komunikasi dengan orang tua atau masyarakat lingkungan tempat tinggal murid. Nah, jadi tolak ukurnya untuk aksi nyata ini memang seperti itu. Nanti memang aplikasinya nanti akan setelah CGP ini berakhir, di pertengahan sebulan menjelang berakhir, kita para CGP ini dituntut untuk membuat aksi nyata tentang perencanaan perubahan atau mimpi kita tentang sekolah itu nantinya akan seperti apa. Jadi kira-kira reaksi aksi nyatanya seperti itu dan diaplikasikan dengan pendidikan yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara.
Demikian saja Bapak dan Ibu sosialisasi kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah Ibu-Ibu berikan. Banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.